Karena emang negara membutuhkan, walaupun itu milik pesantren Bahagia, Kiai Nur Ali sepakat untuk tukar gutug demi negara. Artinya apa? Bahwa warga, bahwa pejuang, bahwa kiai, bahwa tokoh-tokoh Bekasi setuju. Lahannya yang lagi banyak bocah santri pada belajar itu ngalah, ditukar ke sono ke Teluk Pucung, Bekasi Utara. Nah, Ki Adianto harus belajar dari sikap tasamu itu. Jangan arogan, jangan mentang-mentang, mempelajari, menghayati, merenungi tentang Bekasi untuk apa didiriin. Tentang kenapa dulu Kiai Nur Ali CRI, Kiai Haji Muhajirin ngalah lahan pesantrennya ditukar gutug dengan kantor Dandim yang sekarang kantor Dandim. Yang namanya stadion kan milik orang Bekasi itu, dibangun juga dari APBD Kota Bekasi. 400 miliar itu jangan salah. Bukannya punya Tri itu, punya orang Bekasi. Maksud gue mau begini, Pong. Iya. Mau datang Anies kek, Ganjar kek, Bowo kek, terserah dah. Yang penting Bekasi aman nyaman, maksud gua kayak gitu. Iya. Ada izin untuk kegiatan ini di lapangan Patriot. Yang memimpin Satu hari dibatalin, ada apa ini? Ya, Tri. Nah, gurunya Patriot. Ya, Anies menyapa warga. Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap. Karena emang negara membutuhkan, walaupun itu milik pesantren Bahagia, Kiai Nur Ali sepakat untuk tukar gutug demi negara. Artinya apa? Bahwa warga, bahwa pejuang, bahwa kiai, bahwa tokoh-tokoh Bekasi setuju. Lahannya yang lagi banyak bocah santri pada belajar itu ngalah, ditukar ke sono ke Teluk Pucung, Bekasi Utara. Nah, Ki Adianto harus belajar dari sikap tasamu itu. Jangan arogan, jangan mentang-mentang, mempelajari, menghayati, merenungi tentang Bekasi untuk apa didiriin. Tentang kenapa dulu Kiai Nur Ali CRI, Kiai Haji Muhajirin ngalah lahan pesantrennya ditukar gutug dengan kantor Dandim yang sekarang kantor Dandim. Yang namanya stadion kan milik orang Bekasi itu, dibangun juga dari APBD Kota Bekasi. 400 miliar itu jangan salah. Bukannya punya Tri itu, punya orang Bekasi. Maksud gue mau begini, Pong. Iya. Mau datang Anies kek, Ganjar kek, Bowo kek, terserah dah. Yang penting Bekasi aman nyaman, maksud gua kayak gitu. Iya. ada izin untuk kegiatan ini di lapangan Patriot. Yang memimpin Satu hari dibatalin, ada apa ini? Ya, Tri. Nah, gurunya Patriot. Ya, Anies menyapa warga.
Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berusaha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada kehebohan yang terjadi di Kota Bekasi, Kota Patriot, di mana salah satu partai, Partai Keadilan Sejahtera, menggelar acara senam bersama Anies Baswedan, yaitu bakal calon presiden dari koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sehari sebelumnya, tepatnya pada hari Jumat 28 Juli 2023, PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mencabut izin penyelenggaraan senam bersama oleh Partai Keadilan Sejahtera atau DPD PKS Kota Bekasi. Untuk lebih detailnya, baiklah saya akan bacakan terlebih dahulu, sambil nanti kita bahas secara rinci tentang berita yang menghebohkan Bekasi ini. Ini berita saya ambil dari tempo.com. PLT Wali Kota Bekasi cabut izin pakai stadion untuk acara Anies. PKS bakal tempuh jalur hukum. PKS Kota Bekasi ini merasa kecewa atas pencabutan izin yang ditengarai oleh PKS, diklaim oleh PKS sepihak pencabutannya dan tanpa memberikan sebuah solusi. Itu kata Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara. Kawan pengurus daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Bekasi bakal melakukan upaya hukum atas langkah PLT Wali Kota mencabut izin pakai Stadion Patriot Candrabaga untuk acara senam bersama Anies Baswedan pada Sabtu pagi 29 Juli 2023. Ini negara hukum, siapapun boleh menempuh jalur hukum atas apa yang terjadi dengan seseorang, dengan kelompok, dan sebagainya. Sah, dilindungi oleh undang-undang kalau ada orang yang ingin menempuh jalur hukum. Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara, mengatakan pihaknya kini tengah mengkaji aspek hukum terkait permasalahan tersebut. Ya, kalau memang sudah yakin, silahkan diajukan ke jalur hukum. Kita berharap ini urusan politik, ini urusan aturan negara. Jadi tidak ada embel-embel apapun mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang merusak persatuan dan kesatuan tentunya. Dan langkah yang akan diambil oleh DPD PKS Kota Bekasi, kalau memang ingin menempuh jalur hukum, itu langkah yang gentle. Iya, bakal tempuh jalur hukum karena ini merugikan martabat PKS Kota Bekasi. Sedang kami kaji, tunggu saja waktunya, kata Heri kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu pagi 29 Juli 2023. Adapun PKS terpaksa mengubah acara dari senam menjadi flash mob atau jalan sehat sambil menyapa warga Kota Bekasi. Jalan sehat dilakukan dari Jalan Inspeksi Kalimalang hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Stadion Patriot Candrabaga. Heri menjelaskan bahwa PLT Wali Kota Bekasi telah mencabut izin pakai stadion secara sepihak dan tanpa memberikan solusi. Menurut Heri, pencabutan itu karena Anies Baswedan bakal hadir di acara senam tersebut. Nah, ini yang tidak terkonfirmasi, tidak ada penjelasan apakah ketika izin diberikan PLT Wali Kota Tri Adianto memang sudah diberitahu bahwa akan hadir Anies Rashid Baswedan, baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau tidak. Tapi yang jelas, mau tahu mau enggak, kalau memang sudah diberikan izin, maka ya harus konsisten. Itu yang kita tangkap dari pernyataan Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara.
Pas survei sudah disampaikan, oke, kami tidak akan menggunakan rumput utama, bahkan kami membuat border. Tapi tiba-tiba karena mendengar sang pelopor perubahan Anies hadir di kota Bekasi, maka dengan seenaknya dia membatalkan tanpa mengundang dan memberikan solusi. Ini yang akan kami bawa ke ranah hukum sekaligus, insya Allah, ujar Heri. Nah, jadi apa yang dibilang oleh Ketua DPD PKS Kota Bekasi ini, bahwa izin sudah beres dan syarat yang diminta oleh PLT Wali Kota yaitu tidak menggunakan rumput area yang ada rumputnya yang bagian dalam stadion karena akan dipakai pertandingan sepak bola Liga 1 dan Bayangkara FC akan menjadi tuan rumah di Stadion Patriot Candrabaga. Kendati batal menggelar acara di Stadion Patriot, Anies tetap hadir ke Bekasi didampingi Presiden PKS Ahmad Syekhu dan kader PKS lainnya. Rombongan berjalan sambil menyapa warga kota Bekasi dari Jalan Inspeksi Kalimalang hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani. Anies pun meminta seluruh kader PKS dan para pendukungnya tetap menjaga soliditas serta pantang menyerah meski menghadapi berbagai tantangan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada warga. Pagi hari ini kita berkumpul bersama merapihkan barisan, mengokohkan semangat, meneguhkan ikhtiar bahwa insya Allah sama-sama kita hantarkan kemenangan dari Bekasi untuk Jawa Barat ke Indonesia. Untuk semua warga jaga soliditas, saling dukung, saling support, ujar Anies. Sahabat Songgoleng 92, sahabat Betawi, sahabat dunia, acara ini didukung oleh minuman air mineral Santri. Ini diproduksi oleh Ustadz Ahmad Fauzan Nasrullah, putra dari Encing Ustazah Hajjah Ulfah Nurali. Ya, ini udah danta, ini bagus ini. Namanya aja Santri, nanti beli ya. Langsung dikirim sama beliau. Bos Ustadz Ahmad Fauzan Nasrullah. Jadi, yang kudu kita bahas itu, pertama, PLT Wali Kota Bekasi udah ngasih izin. Kedua, DPD PKS Kota Bekasi sudah berkomitmen tidak akan menggunakan area lapangan atau yang ada rumputnya, yang bagian dalam, karena akan dipakai pertandingan sepak bola Liga 1. Nah, deal sudah tanda tangan Tri Adianto, tapi sehari sebelumnya, tepatnya mungkin pada Jumat sore itu dicabut izinnya. Bahwa alasan Tri Adianto besok katanya ada pertandingan sepak bola. Alasan ini agak aneh kalau memang benar perkataan daripada Ketua DPD Kota PKS bahwa ketika mereka mengajukan izin dan dijawab iya oleh Pemkot, itu memang sudah tahu bahwa nanti hari Sabtu malamnya akan dipakai pertandingan sepak bola Liga 1. Tetapi belakangan Tri Adianto mengaku meminta maaf dan mencabut izin karena itu ada pertandingan sepak bola. Seolah-olah di awal PLT Wali Kota ini belum tahu ada pertandingan sepak bola, makanya dicabut. Itu alasannya sambil dia minta maaf. Tapi menurut Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Tri itu sudah tahu ketika deal dia memberi izin jangan pakai yang ada rumputnya ya, karena malamnya akan ada pertandingan Liga 1. Nah, Tri beralasan kenapa dia mencabut izin ini karena ada statuta atau peraturan di PSSI bahwa 48 jam sebelum lapangan digunakan harus steril dari kegiatan apapun di area stadion yang akan digunakan untuk pertandingan Liga 1. Ini memang agak aneh ya. Kata Heri, Tri memang sudah tahu bahwa ketika kita ajukan izin dan dia memberikan izin, itu Tri Adianto sudah tahu bahwa malamnya akan digunakan pertandingan sepak bola Liga 1. Tapi kenapa ketika mencabut izin alasannya itu? Alasannya bahwa dia kurang teliti kalau ternyata malam harinya digunakan untuk pertandingan sepak bola Liga 1 yang tuan rumahnya adalah Bayangkara FC. Nah, ini sesuatu yang lucu ya. Dia sudah tahu bahwa ada bola malamnya lalu dia kasih izin, tapi besoknya dia cabut sebelum hari H, alasannya akan ada sepak bola. Hingga ada dugaan bahwa Tri
setelah memberikan izin, itu dengar bahwa Anies Rashid Baswedan akan hadir di Kota Bekasi di acara senam bersama DPD PKS Kota Bekasi. Sekarang kita harus jujur, wali kota nggak usah takut. Kalau memang senam yang tanpa Anies Baswedan diizinin, yang penting sesuai aturan, rumput jangan dipakai, jangan diinjak, dikosongkan ketika acara senam bersama, maupun ketika dengar ada Anies Baswedan harusnya konsisten. Tetap boleh acara itu diselenggarakan di Stadion Patriot Candabaga, karena stadion yang dibangun sekitar kurang lebih 400-an miliar itu memang milik masyarakat. Pepen Rahmat Effendi, mantan wali kota Bekasi, juga pasti tidak membeda-bedakan ini stadion milik warga kota Bekasi, maka selama sesuai aturan akan diizinkan menggunakan stadion tersebut. Jangan gara-gara pilpres, jangan gara-gara ada bakal calon presiden Tri Adianto berubah pikiran, mencabut izin yang kalau kata PKS itu tanpa memberikan solusi dan sepihak mencabutnya. Maka Tri ini harus juga kiranya sebagai wali kota, PLT wali kota, belajar sejarah Bekasi, bahwa kantor Kodim di Bekasi itu dulu di alun-alunnya itu, di situ, di lokasi itu adalah pesantren Bahagia yang diantaranya didirikan oleh Kiai Haji di Teluk Pucung, Jalan Perjuangan, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tidak ngotot, karena emang negara membutuhkan, walaupun itu milik pesantren Bahagia, Kiai Nur Ali CS sepakat untuk tukar gutug demi negara. Artinya apa? Bahwa warga, bahwa pejuang, bahwa kiai, bahwa tokoh-tokoh Bekasi setuju. Jangan karena Tri Adianto bukan orang Bekasi asli, yang dilahirkan di Bekasi, lalu dia tidak mempelajari, menghayati, merenungi tentang kebekasian, tentang Bekasi untuk apa didiriin, tentang kenapa dulu Kiai Nur Ali CS, Kiai Haji Muhajirin ngalah lahan pesantrennya ditukar gutug dengan kantor Dandim yang sekarang kantor Dandim, ya. Itu dulu milik umat, milik kiai, milik pesantren. Nah, begitu juga Tri Adianto ketika memberikan izin, kan nggak mungkin juga seorang wali kota nggak tahu ada statuta yang menyatakan itu harus steril dari hal apapun sebelum pertandingan sepak bola itu dimulai, sejak sebelum 48 jam pra pertandingan. Itu kan disewa sama FC Bayangkara sebagai base camp kan, artinya kan PLT wali kota sudah paham benar segala aturan. Nah, makanya ada tudingan dari DPD PKS bahwa ini gara-gara dengar Tri Adianto bahwa akan ada capres Anies Baswedan. Nah, jadi nggak boleh begitu, tolong kebet itu Tri Adianto, kebet sejarah itu, sejarah Bekasi kayak apa itu, didiriin untuk apa itu, terus ngapa dulu Kiai Nur Ali dan kiai-kiai lain tuh ngalah, itu dijadiin Dandim, dia pindah di Teluk Pucung, Jalan Perjuangan Bekasi Utara. Tri Adianto kudu banyak-banyak buku kebet sejarah, tulisan Ali Anwar Sejarawan Bekasi, biar Tri Adianto itu benar-benar paham bahwa ini Bekasi, Bung. Kalau begini jangan sampai orang meragukan Anda itu kan ketua DPC PDI Kota Bekasi, Anda itu nasionalis, dan harusnya Soekarnois. Bung Karno itu wong cilik, merakyat, populis. Sekarang dipertanyakan tentang pencabutan itu. Anda tidak boleh begitu dong. Harus tetap sesuai aturan. Mau datang Anies kayak, mau datang Prabowo, mau datang Ganjar, selama itu sesuai aturan ya izinkan. Ataupun kalau tidak diizinkan di tempat itu harus ada solusi. Sebab pengakuan DPD PKS tidak ada solusi. Belakangan memang kepala dinas pemuda olahraga Kota Bekasi mengklaim bahwa kita sudah memberikan alternatif, yaitu di gedung multiguna, tapi itu mungkin belakangan suratnya tidak dikasih alternatif saat PLT wali kota mencabut. Sahabat Songkologi 92 kepada rakyat, kepada masyarakat, termasuk institusi kepartaian DPD PS Kota Bekasi, ya silakan kalau ingin menempuh jalur hukum, tapi jangan sampai nih gara-gara ini ada isu-isu sukuisme, Tri bukan orang Bekasi asli, Tri orang Jawa, itu tidak boleh. Jadi yang kita salahkan adalah kebijakannya, bukan Tri sebagai yang orang bukan Bekasi asli, bukan Tri, maaf, sebagai orang Jawa. Ini juga harus kita jaga.
Karena dulu Bekasi didiriin oleh Kiai Nur Ali, Bupati pertama Bekasi, PLT waktu itu 1950, itu gedung Papak buat kantor Bupati Bekasi pertama Kiai Nur Ali, dihibain oleh Li Guanjin orang Cina. Lalu ketua DPRD pertamanya Bekasi adalah Madnuin Hasibuan, dia militer, dia Batak. Artinya itu Bekasi didirikan oleh berbagai suku, agama, ras. Jadi kita jangan nyerempet menyalahkan tri, bukan asli orang Bekasi, enggak diberanakin Bekasi dalam urusan pencabutan izin ini. Kita tetap sportif, akal sehat, dan kita kedepankan aspek hukum yang berlaku. Begitu juga Tri Adianto. Sekali lagi saya bilang, Anda belajar Bekasi lebih banyak lagi, apalagi nanti menyalon lagi kan. Jadi kalau tidak ngerti Bekasi, tidak paham Kiai Nur Ali CS mendirikan Bekasi ini untuk apa, maka Anda nantinya akan banyak penghalang rintangan yang akan Anda hadapi ketika Anda menyalonkan diri kembali sebagai wali kota Bekasi. Jadi Bekasi heterogen, berbagai macam suku, agama, ras, itu jangan dijadikan jargon untuk menyerang Tri Adianto. Begitu juga Tri Adianto tidak boleh sewenang-wenang mencabut izin kalau memang benar kata PKS Kota Bekasi setelah Anda dengar Anies Rashid Baswedan akan datang ke Kota Bekasi. Engkongnya Anies itu pahlawan nasional. Ingat ya, babanya Anies itu juga adalah seorang yang berjasa untuk Republik ini. Tidak ada intoleran, tidak ada radikalis. Jangan sekali-kali kita menggembar-gemborkan politik-politik yang mengandung unsur perpecahan. Yang satu bilang Anda radikal, yang satu bilang cebong, yang satu bilang kampret. Itu sudah nggak ada zamannya. Nggak boleh agama dijual. Nggak boleh masalah identitas digede-gedein. Semua orang pasti punya identitas. Ini omongan bocah Bekasi yang ingin tetap persatuan di Bekasi sebagaimana dulu Kiai Nur Ali, Madnuin Hasibuan, dan seluruh pejuang di Bekasi mengidamkan sebuah persatuan di Bekasi.